Oke, mari kita mulai penelusuran mendalam kita kali ini. Bagi Anda yang menyimak, melihat video viral yang akan kita bahas ini tuh ibarat melihat percikan api jatuh di dekat jerami yang kering banget. Wah, iya, sangat sensitif dan pastinya cepat membesar ya. Betul. Nah, misi kita hari ini adalah mengurai garis waktu ketegangan antara Dede Alsintangi atau Faturuzi Atta dengan tokoh adat Dayak Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tegaskan dulu ke Anda semua bahwa kita di sini murni netral. Iya, 100% netral. Kita sama sekali tidak memihak siapapun, dan kita juga tidak mendukung pandangan politik atau agama dari sumber manapun. Betul, kita murni cuma melaporkan fakta dari sumber-sumber tertulis yang ada di lapangan. Setuju. Jadi gini, mari kita mulai dari pemicu utamanya. Konflik ini memanas setelah akun TikTok Kalbar_bergetar mengunggah sebuah video. Oh, video adu mulut yang di tempat makan itu ya? Iya, persis. Di situ Dedeh terlihat memarahi dan menoyor kepala Panglima Pajaji sampai 2 kali. Sesuatu yang otomatis langsung memancing amarah di media sosial, kan? Pasti. Terus, aparat turun tangan dengan sangat cepat. Pada tanggal 18 Mei 2026, Kapolres Sintang memimpin proses mediasi resmi. Secara teori sih, kalau polisi dan tokoh masyarakat sudah duduk bareng, ya urusan harusnya langsung selesai. Nah, itu dia. Jadi, apa arti dari semua ini? Bukankah aparat sudah turun tangan? Mengapa mediasi formal justru gagal meredam konflik? Yang menarik di sini adalah apa yang terjadi di balik layar. Mediasi institusional itu seringkali buta terhadap pihak ketiga yang tak kasat mata. Maksudnya, netizen? Tepat, karena akun Instagram Kamidaya Kalbar melaporkan kalau pasca mediasi, Pak Jaji malah menolak perdamaian tersebut. Tunggu, alasannya karena dia merasa ada di bawah tekanan, kan? Iya, benar. Tekanan publik dari video viral itu bikin mediasi formal terasa sekedar formalitas. Kayak ilusi perdamaian gitu ya? Betul sekali. Di ruang tertutup mereka mungkin bersalaman, tapi secara psikologis, bara konfliknya masih mendidih karena ada ribuan mata yang terus menghakimi di luar sana. Nah, di sini bagian yang paling menarik nih. Kenapa publik jadi begitu menyoroti Dedeh dalam insiden ini? Kalau kita lihat gambaran besarnya, alasannya murni karena jejak digital yang diangkat lagi ke permukaan. Ya ampun, netizen kita emang cepet banget kalau urusan ngegali masa lalu ya. Sangat cepat dan seringkali tanpa ampun. Sumber kita mencatat pada September 2021, Dedeh disorot terkait insiden perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang. Dia pakai baju merah di video itu. Oh, yang sampai-sampai pegiat medsos Denny Segar menjulukinya Po dari Teletubbies itu, kan? Astaga, iya bener. Terus kalau kita mundur lagi ke tahun 2018, ada video lawas Dedeh yang mengaitkan putusan pengadilan soal peladang Sintang. Dengan isu suku dan agama ya? Betul, bahkan dia diketahui mengganti nama Facebooknya jadi Abu Dujana Alsintangi, lengkap dengan foto profil bertuliskan Tolak Ahmadiyah. Nah, rekam jejak digital inilah yang secara permanen membentuk persepsi publik. Tapi tunggu dulu, apakah jejak digital yang panjang ini membuktikan adanya pola provokasi atau cuma kebetulan saja orang yang sama terekam kamera di momen yang salah? Disinilah peran algoritma bermain. Di era digital, sejarah seseorang itu tidak pernah benar-benar kedaluarsa. Jadi netizen menggunakan data historis ini buat mendelegitimasi mediasi yang tadi ya? Persis. Identitas masa lalu mengesampingkan konteks masa kini. Sentimen kelompok mengubah perselisihan individu menjadi semacam perang proksi. Seakan-akan masa lalu itu adalah bahan bakar tambahannya. Insiden tempat makan tadi ya cuma pemantik awalnya saja. Gambaran yang sangat pas. Pertengkaran lokal akhirnya mustahil dipadamkan hanya dengan secari kertas perjanjian damai. Terus pertanyaannya, kenapa Anda yang mendengarkan ini harus peduli? Karena di era digital, konflik sekecil apapun di dunia nyata tidak akan pernah berhenti di titik itu. Ya, kalau sampai terekam kamera, jejak masa lalu Anda di internet bakal ditarik jadi tontonan nasional. Dan itu bisa menghancurkan reputasi siapa saja. Makanya, mari kita renungkan ini. Kalau setiap konflik lokal sekarang direkam, diviralkan, dan algoritmanya otomatis mengaitkan itu dengan masa lalu kita, apakah kita masih punya ruang untuk berubah? tepat. Apakah konsep memaafkan dan melupakan itu masih mungkin ada di masyarakat modern kita? Sesuatu yang sangat layak untuk Anda pikirkan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.